Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual tanya jawab. Dan ini adalah bagian yang kedua. Saya melanjutkan pertanyaan yang kemarin belum terjawab. Jadi kemarin sampai ke Anna Haryadi. Sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjutnya yaitu restu bumi. Oke, kita lihat. Terima kasih Pak Irwan, izinkan saya bertanya dan diberi pengarahan. Sekarang saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta dengan gaji 2,5 juta per bulan. Yang jadi problem sekarang gaji saya 2,5 juta belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan saya kesulitan untuk mencari peluang pemasukan dari sumber yang lain. Saya sudah tahu teorinya kita nggak boleh menutup kemungkinan dan berpikir terbuka. Pertanyaan dari mana saya harus memulainya dulu agar perlahan saya bisa mendapatkan gaji yang lebih. Sedangkan saya hanya karyawan swasta dengan gaji dibayar per bulan. Yang menjadi kesulitan saya adalah mencari peluang dari mana. Sedangkan hari-hari saya setiap hari bekerja berangkat pagi pulang sore. Sikap apa yang harus saya ambil menurut Pak Irwan? Terima kasih. Boleh dikasih motivasi juga. Oke, pertanyaan finansial lagi ya ini. Saya lanjutkan. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita bedah dulu. Kita lihat gaji 2,5 juta per bulan. Nah, ini sulitnya ya menjawab. Ini sekali lagi saya menjawabnya pasti secara umum, nggak mungkin saya menjawabnya ini secara spesifik karena banyak hal yang tidak saya ketahui. Contoh misalkan, restu bumi, sekarang Anda ini umur berapa? Pendidikan terakhir Anda apa? Lalu kemudian aktivitas sehari-hari Anda apa? Jadi saya banyak hal yang tidak saya ketahui, jadi saya jawabnya pun juga secara umum ya. Jadi harus cek and recheck, jangan dianggap ini jawaban yang secara khusus. Itu nomor satu yang harus paling Anda ketahui. Ya, jadi jawaban saya ini pasti jawaban yang masih sangat mentah, sangat umum. Oke, kita lihat ya dengan informasi seadanya yang saya punya. Oke, perhatikan di sini gaji 2,5 juta per bulan tidak cukup. Ya, saya nggak tahu Anda tinggal di mana. Ya, kalau Anda tinggalnya di kota besar, di Jakarta misalkan, tentu saja gaji 2,5 juta tidak cukup. Dari mana dasar saya mengatakan 2,5 juta tidak cukup? Kemarin ketika saya melihat berita, ya saya melihat berita kenaikan BBM, itu saya lihat di acaranya Karni Ilyas, ya ILC, Indonesian Lawyer Club. Saya kebetulan lihat, lalu kemudian saya lihat di situ ada perwakilan dari pemerintah, ya. Di sesi pertama ada sopir ojol berbicara, lalu kemudian pemerintah menanggepin, perwakilan pemerintah menanggepin. Lalu kemudian dia mengatakan akan ada bantuan tunai kepada rakyat miskin. Lalu kemudian si hostnya bertanya, miskin itu bagaimana kategorinya miskin? Nah, lalu kemudian bagaimana cara mengukurnya? Lalu dia mengatakan bahwa oh saya sudah melakukan data berdasarkan Biro Pusat Statistik, sudah dibuat data di rata-rata dia dikatakan bahwa 2,5 juta adalah titik utamanya. Jadi di bawah 2,5 juta termasuk kategori miskin, di atas 2,5 juta berarti kategori yang cukup. Sekali lagi, ini merupakan ini merupakan satu hal yang disamaratakan. Itulah jeleknya statistik ya. Itulah jeleknya average. Rata-rata tuh jeleknya di situ. Ya, tentu saja 2,5 juta itu nggak bisa kita jadikan standar kalau Anda tinggal di Jakarta misalkan dengan gaji 2,5 juta nggak akan cukup. Sepengetahuan saya loh ya, sebatas apa yang saya ketahui, nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Jadi kalau menurut saya, kalau dengan restu bumi, saya nggak tahu bapak atau ibu ini ya, 2,5 juta per bulan, tentu saja pasti nggak cukup. Ya, tapi kalau Anda tinggal di daerah, ya di kabupaten, mungkin cukup 2,5 juta, mungkin ya. Mungkin cukup 2,5 juta. Dan lagian saya nggak tahu karena Anda tinggal di daerah mana, saya juga nggak tahu. Maka UMR-nya berapapun juga saya juga nggak tahu. Ya, UMR-nya berapa di situ. Sehingga UMR kan upah minimum kan. Upah minimum. Jadi kalau Anda UMR-nya ada standarnya. Jadi misalkan di Surabaya ya, di Surabaya mungkin 3,7 juta kali ya. Saya nggak tahu lah ya. Saya nggak hafal, tapi kira-kira misalkan 3,7 juta, maka gaji 2,5 juta ini gaji di bawah UMR. Ya, tentu saja Anda nggak mungkin gaji di bawah UMR, apalagi ini adalah rumah sakit swasta. Jadi kalau Anda digaji di bawah UMR, tentu saja ini harus mungkin Anda harus lapor ke serikat pekerja atau segala macam. Karena menurut peraturan pemerintah, katanya sih begitu ya, pemerintah itu nggak boleh ada gaji di bawah UMR. Katanya sih begitu ya, katanya begitu. Sekali lagi, informasi saya masih terlalu mentah, Anda harus cek and recheck. Nah, tapi sekarang kita lihat, dengan informasi ini, dikatakan bahwa si Restu Bumi ini mengatakan 2,5 juta,
ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak cukupnya ini karena karena gajinya kurang atau memang kebutuhannya yang terlalu banyak. Ada dua macam seperti itu. Ya, kebutuhan sehari-hari itu seperti apa? Ya, kita juga nggak tahu kan kebutuhan sehari-hari yang seperti apa. Misalkan, oh, kebutuhan sehari-hari itu Pak seperti cicilan iPhone, nyicil motor baru, nyicil mobil baru, nyicil rumah, nggak cukup, pasti nggak cukup. Ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kebutuhan sehari-harinya makan, kebutuhan pokok ya, makan makan sandang pangan papan itu tentu saja ini sudah warning signal, berarti Anda bekerja di pekerjaan yang salah, 2,5 juta per bulan, ya. Nah, tapi balik lagi, sekarang cari kerja enggak segampang itu, ya. Cari kerja itu, kadang-kadang justru ya udahlah kerja di bawah UMR udah kita ambil aja, ya. Saya juga nggak tahu apakah Anda ini sudah berkeluarga atau tinggal sendiri, saya juga nggak tahu ya, karena beda loh, beda banget. Karena kalau Anda tinggal sendirian, kita bisa oke, kita ngirit-ngirit dikit lah ya, kita mungkin ngekos atau Anda kontrak rumah, cari kontrakan rumah yang lebih murah, ya dengan konsekuensi misalkan dengan lebih agak jauh, lebih ke pinggiran dan segala macam ya. Atau makan Anda oke, kita pakai pola makan sehat atau Anda makan satu hari cuma sekali, it's okay, bisa. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, punya istri atau punya suami atau punya anak, wah itu nggak bisa dilakukan, nggak ada toleransi. Ya sekali lagi saya nggak tahu ya, sekali lagi saya nggak tahu. Ini informasinya nggak ada, mentah sekali, maka jawaban saya pun juga mentah. Ya. Nah, mungkin yang paling tepat dengan lihat keadaan seperti ini adalah ya kita harus kreatif. Zaman sekarang nih harus kreatif. Tapi pertanyaan sekarang sederhana, bagaimana Pak saya bisa kreatif? Orang saya aja sudah buntu, mentok. Nah, jadi kalau kita di sini sedangkan saya adalah karyawan swasta dengan gaji yang dibayar per bulan. Jadi, sedangkan hari-hari setiap hari saya aja pergi pagi pulang malam. Nah, dari sini aja sudah kelihatan secara psikologis restu bumi mungkin sedang down ya. Mungkin sedang down. Jadi artinya down itu problemnya di sini ya itu lebih besar sekali, lebih besar daripada dirinya di sini. Ya, dia melihat problem ini terlalu besar, problem tentang keuangan. Bagaimana caranya, Pak? Saya menambah uang. Sedangkan. Nah, saran terbaik saya adalah hilangkan kata sedangkan ini dulu. Ya, ini adalah sebuah reason, ini adalah sebuah strong reason, alasan yang cukup kuat untuk mempertahankan keadaan sekarang. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda terus bertahan ya, mencari pembenaran bahwa saya udah nggak bisa gerak lagi, Pak. Ini saya sudah nggak bisa gerak lagi. Maka akan sangat sulit untuk terjadi perubahan. Ya, sadari bahwa kalau Anda mau terjadi perubahan, kita harus berubah jadi who yang berbeda. Who yang berbeda. Who 1 dengan who 2 ini adalah who yang sangat berbeda. Ya, jadi supaya bisa melompat ke who yang kedua, ya, maka kita harus lebih besar daripada problem kita. Maka kita harus sedikit lebih rileks, lebih tenang, ya, sedikit menerima keadaan sekarang. Bukan menerima artinya Anda pasrah, lalu kemudian 2,5 juta terus-menerus, enggak. Tapi jalan keluar itu ada, cuman karena kita terlalu sibuk dengan keadaan sekarang, terlalu melekat dengan keadaan sekarang, sehingga jalan keluar itu nggak muncul. Ya betul, kalau Anda sekarang seperti ini kan seolah-olah seperti ini sudah mentok Pak, saya sudah mentok. Nggak ada lagi jalan keluar. Ya, kalau dalam bahasa spiritualnya tidak lagi ada namanya empty space. Ya, empty space. Misalkan saya mengatakan, zaman sekarang solusinya adalah Anda harus kreatif. Kreativitas itu adalah nomor 1. Tapi nanti kemudian, mana bisa Pak? Tapi Pak, kan saya nggak bisa begitu. Tapi kan saya nggak sekolah. Tapi kan saya nggak punya waktu. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Iya Pak, iya Bapak enak. Iya, tapi. Sehingga Anda akan cenderung untuk defensif. Setiap kali ada orang yang memberikan masukan baru. Ya, kenapa kok bisa terus defensif? Karena tidak punya namanya empty space. Sudah termelekat dengan problem yang Anda punya sekarang, dengan keadaan yang Anda punya sekarang, sehingga empty space-nya ini tidak ada. Good? Ya, jadi kalau saya dengan data yang apa ada seperti ini, saya nggak bisa menyarankan, oh kamu harus begini, harus begitu, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, saya nggak bisa menyatakan, bu kamu harus main forex, harus ikut Indraken, misalnya, no, nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Tapi menurut saya yang terbaik adalah jalan keluar itu pasti ada, setiap orang pasti punya problem sesuai dengan karakternya masing-masing, unik setiap problem itu didesain untuk diri kita sendiri. Saran saya adalah luangkan waktu
siapkan waktu atau niatkan untuk meng-create empty space. Ya, empty space artinya apa? Anda sejenak keluar dari keadaan sekarang ini. Jangan termelekat dengan keadaan yang sekarang ini. Oke. Ini memang tentu saja nasihat ini pun pasti akan dibantah juga karena iya Pak nggak bisa Pak, tapi ini ketagihan udah muncul. Tapi Pak, tapi ya betul. Selama Anda terus terlekat dengan problem ini, ya semakin kita defensif dengan problem dengan ini, maka empty space nggak pernah ada. Kalau empty space tidak pernah ada, maka nggak akan ada solusi yang bisa masuk. Kalau solusi tidak pernah ada, maka Anda selamanya akan terjebak di who yang nomor 1, tidak akan pernah menjadi who yang nomor 2. Ya, jadi menurut saya menghadapi situasi seperti ini, nomor 1 adalah Anda harus relax. Perbanyak waktu untuk relax, tenang, menenangkan diri namanya. Menenangkan diri, sehingga dari penenangan diri itu pikiran yang tadinya jadi ruwet ya, sekarang tiba-tiba bisa jadi lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Thank you pertanyaannya Restu Bumi, bagus ya. Tetap semangat, jangan jangan putus asa. Semua orang mengalami tantangan yang sama. Ingat, tantangan diciptakan dalam hidup untuk kita bertumbuh. Jangan berkecil hati, seolah-olah seperti cuma Anda yang mengalami masalah seperti ini. Semua akan mengalami hal yang sama, tapi kata kuncinya itu tadi, nomor 1 harus relax dulu, tenang dulu, terbuka pikiran, buka pikiran terhadap semuanya. Lalu kemudian yang nomor 2, yaitu tadi, fokus pada kreativitas. Sekarang zaman sudah kreatif. Ya, kalau Anda mengatakan, saya tidak punya waktu, ya Anda kalau gitu berkarir aja. Punya chance nggak untuk berkarir di rumah sakit swasta? Kalau iya, apa syaratnya? Misalnya, oh syaratnya harus bahasa Inggris saya harus bagus. Oke, les bahasa Inggris, cari tempat atau belajar di YouTube. Tunjukkan bahwa Anda punya value di dalam rumah sakit itu sehingga gaji Anda bisa naik. Ya, itu kalau Anda merasa, ya saya nggak punya waktu lain. Tapi kalau sekarang Anda merasa, enggak Pak, saya nggak bisa berkarir, mulai berpikir untuk pindah pekerjaan. Ya, dengan cara, ya Anda harus kreatif. Sekali lagi, informasi ada di mana-mana. Oke? Thank you, Restu Bumi. Lanjut ya, Pak Tri Atmanto, Ridwan Raharjo. Wah, mantap. Oke, thank you, I love you. Kasih YouTube belajar investasi dong. Ya, oke, bagus. Mau belajar investasi ini bagus. Nanti mesti dibuat ini ya, dibuat video lah khusus untuk tips dan triknya bagaimana melakukan investasi. Sekali lagi ya, investasi berbeda dengan trading ya. Jadi kalau Anda trading itu bukan investasi. Jadi investasi itu artinya Anda taruh uang, lalu kemudian uang itu ditumbuhkan dalam jangka waktu yang panjang. Bukan besok pagi keluar, bukan bulan depan keluar. Ya, bukan. Jadi investasi itu Anda menumbuhkan uang. Nah, supaya uang bisa bertumbuh, pastikan Anda juga sudah punya income. Ingat itu ya. Jadi supaya sebelum Anda masuk ke investasi, karena investasi itu fokusnya ada grow uang. Ya, jadi grow berarti pasti orang yang sudah grow, berarti dia pasti sudah punya income. Karena grow yang ditumbuhkan adalah capital, betul? Yang ditumbuhkan oleh grow adalah modal. Jadi kita punya income, sisihkan buat menumbuh modal. Modal inilah yang kemudian kita tumbuhkan. Banyak orang tidak tahu atau tidak menyadarin bahwa investasi berbeda dengan trading. Investasi tidak untuk cari income. Ya, paham ya? Jadi orang main saham misalkan, Anda tanya, Anda main sahamnya trading atau investasi? Kalau sahamnya dia bilang trading, berarti dia cari income, betul? Tapi kalau dia mengatakan saya investasi, berarti dia ingin menumbuhkan capital. Ya, idealnya main saham itu adalah menumbuhkan capital. Kalau Anda mau cari income, lebih baik berbisnis. Betul, saya sarankan seperti itu. Anda nggak salah dengar. Daripada Anda scalping forex, daripada Anda scalping main saham, keluar masuk, saya sarankan lebih baik Anda berbisnis saja. Jauh lebih gampang cari uang daripada Anda trading, scalping, keluar masuk. Buktinya apa? Buktinya guru-guru seminar ngajarkan, nah, dia buka kelas, buka seminar, tujuannya dia berbisnis. Saya pun juga begitu, sama, tujuan berbisnis. Ya, tapi kalau Anda mau masuk dalam dunia saham, sebaiknya Anda masuk ke dalam yang grow, ya, yang investasi. Betul sekali yang diucapkan oleh Pak Tri ini. Investasi, bukan trading ya, investasi. Saran saya seperti itu. Kalau ada di saham ya, sebaiknya Anda investasi. Anda beli, lihat fundamentalnya, tentu saja investasi perlu skill ya. Sekali lagi ya, investasi perlu skill. Anda nggak bisa cuma sembarangan ikut-ikutan, yang penting long term, nggak bisa. Long term tok atau long term aja nggak cukup untuk bisa bikin profit. Nggak cukup, Anda harus belajar ilmunya, ya, belajar fundamentalnya, belajar value-nya. Ya, ada ilmunya. Bukan cuma sekedar belajar lihat grafik, nggak cukup.
Ya nggak cukup cuma lihat grafik. Kalau orang trading cuma lihat grafik, ya kalau kalau main saham, kalau investasi tidak seperti itu. Ya, intro aja. Nanti kalau ada permintaan seperti ini, bisalah kita pertimbangkan untuk kasih tips dan triknya bagaimana caranya untuk melakukan investasi. Tapi sekali lagi, Anda harus tahu perbedaan antara investasi dan trading. Beda banget ya. Ya, beda banget. Kebanyakan orang mau cari income di dunia saham, mau cari income di dunia forex. Percayalah sama saya, sulit. Tidak semudah kalau Anda melakukan cari uang di bisnis. Ya, Anda sulit. Kenapa? Karena dalam jangka waktu yang sangat pendek, market itu sangat random. Ya, jadi Anda mau boleh pakai support resistance, pakai indikator dan segala macam, dalam jangka waktu pendek market itu sangat-sangat random, sangat sulit diprediksi. Sulit. Ya, daripada seperti itu lebih baik Anda berbisnis lebih mudah untuk diprediksi karena di dalam bisnis Anda punya kontrol. Ya, misalkan bisnis Anda kurang rame, kita bisa pakai iklan. Ya, kita bisa bikin promo, bisa bikin produk A, produk B, produk C. Anda punya kontrol terhadap perusahaan itu. Tapi kalau di dalam saham, di dalam forex, Anda tidak punya kontrol apapun. Ya, bagaimana caranya supaya saham BCA naik? Bagaimana caranya supaya saham Astra naik? Nggak ada. Selain hope and pray. Ya, betul? Ya, karena itu, kalau menurut saya, pastikan Anda punya income dulu, ya, baru kemudian Anda masuk di dalam dunia pasar modal. Sebaiknya itu seperti itu, idealnya begitu. Jangan sampai Anda tidak punya income, lalu kemudian Anda mencoba peruntungan cari income di dunia pasar modal atau di dunia finansial, di dunia forex, komoditi dan segala macam. Ya, good luck for you lah kalau Anda bisa seperti itu. Oke? Thank you. Kita lanjut. Thank you, thank you, thank you. Good. Lagi-lagi pertanyaan finansial ya. Oke, Boris Utomo. Ya, bahas Pak tentang guna-guna pelet. Wah, kenapa kadang ada beneran terjadi, kenapa kadang tidak terjadi? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, ya. Saya tahu di Indonesia sekarang sedang rame ya, pesulap merah versus dukun-dukun, ya. Eh, ya, apakah dunia magic itu ada, Pak? Ya. Sekali lagi tergantung yang jawab siapa, ya. Semua itu kan istilah adalah kepentingan. Ini aja kan. Kalau misalkan sekarang saya adalah orang yang misalkan menjual ramal-meramal, atau saya adalah pawang hujan, ya pawang hujan yang pekerjaan saya itu memang itu, anak istri saya makan itu, maka apa yang terjadi? Saya akan bilang, oh iya memang benar, guna-guna tuh ada, ilmu goib itu ada. Ya, semua itu tergantung dari apa? Kepentingan. Tapi kalau misalkan sekarang, oke, sekarang saya terkenalnya karena saya membongkar rahasia dukun, maka saya mengatakan bahwa itu semua tidak ada. Oke. Menurut saya ya udahlah biarkan ini menjadi misteri ya. Misteri. Kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Ya udahlah biarlah itu menjadi misteri. Anggaplah bahwa apa yang kita tidak ketahui di dunia ini masih banyak. Udah. Yang penting itu aja sih. Ya karena kalau kita bertanya pada orang yang berkepentingan ya, maka jawabannya pun juga pasti akan sesuai dengan kepentingannya dia. Oke. Seperti itu. Sama juga kalau misalkan saya bekerja sesuai bidangnya dengan dunia yang misteri-misteri yang goib-goib, maka saya mengatakan, oh goib itu ada. Ya, bahwa itu ada. Ketika saya di Indonesia, saya berulang kali menyaksikan seperti itu. Saya juga merasakan itu mungkin itu sulap ya, mungkin ya. Saya pernah melihat ada orang bisa mengeluarkan uang. Ya, tiba-tiba uang itu bisa keluar langsung gitu. Lalu kemudian teman saya juga pernah lihat bahwa dia pergi ke satu dukun di Jawa Barat, ya uang goib, lalu kemudian karungnya kosong, lalu kemudian tiba-tiba karung itu bisa terisi barang yang sangat berat. Ya. Jadi dia bawa karung itu naik ke hotel, dia bilang jangan dibuka sebelum subuh ya. Ya, lalu kemudian dibawa ke hotel, hotelnya lantai dia tidur di losmen ya, nggak ada liftnya, dia naik ke tangga itu berat sekali katanya. Lalu kemudian pagi-paginya dibuka, ternyata kempes, habis semua. Ya, kalau sulap ya pikir-pikir kok bisa ya. Dan teman saya ini logis banget, saya percaya sama dia. Waktu dibuka tersisa ternyata cuma daun sama patung satu. Ya itu kok bisa ya seperti itu ya. Kembali lagi, saya nggak tahu ya. Ya, sama juga dengan guna-guna, pelet ya. Di Amerika pun juga banyak kok yang di sini bisa pelet dan guna-guna antara iya dan tidak ya. Ya. Jadi kita sebaiknya sebagai orang yang netral jangan terlalu fanatik juga. Ya, mungkin ya bisa benar guna-guna itu ada, tapi juga jangan terlalu pesimis juga. Jangan terlalu menolak juga. Ya dengan mengatakan bahwa semua itu pasti bisa dilogika. Ya, itu aja sih mungkin kalau saya. Jadi saya open mind aja. Mau suka bahas begini-beginian ya udah biarlah itu tetap menjadi misteri.
Yang penting orang itu tidak menipu orang, kan begitu ya. Yang penting tidak manfaatkan itu untuk nipu orang, ngerampok orang, menekan orang, nakut-nakutin orang lah, itu aja sih. Yang paling nggak disukai kan adalah bagaimana kalau dia menggunakan ilmu itu untuk nakut-nakutin orang, untuk ngerampok, memeras lah, itu yang paling harus kita lawan. Karena ini semua sih sebenarnya semua tuh pasti juga ada hubungannya dengan ilmu pengembangan diri ya. Yaitu apa yang kamu accept, believe, and surrender kan. Supaya goib ini atau ilmu ini bisa berhasil kan harus memenuhi ini kan. Kalau kamu tidak percaya dengan itu, tidak menerima, tidak percaya dan tidak surrender terhadap itu, maka nggak akan bisa. Karena itu pesulap merah juga mengatakan, ya saya juga termasuk orang yang nggak bisa dihipnotis misalkan. Kenapa? Karena saya nggak bisa menerima, saya tidak menerima, saya tidak percaya, saya juga tidak surrender. Jadi setiap kali ada dukun melakukan atraksi, pasti dia bilang ini pasti ada rahasianya nih. Dan ketika dibongkar ternyata betul gitu. Ternyata betul berulang kali seperti itu. Sehingga accept, believe, and surrender kalau tidak terpenuhi ya apa mungkin guna-guna bisa terjadi. Itu aja. Sama juga orang melakukan pawang hujan misalkan bisa menyingkirkan pawang hujan tuh ada nggak? Ada. Ya mungkin ada, I don't know. Ya, tapi pawang hujan sometimes berhasil, sometimes nggak berhasil. Balik lagi semua tergantung ini kan. Nah, semua tergantung ini kan sama juga dengan law of attraction kan. Ya, sometimes it works, sometimes it doesn't work. Tapi disebut dengan law of attraction, law-nya di mana? Nah, ini bagi Anda yang kerjanya law of attraction, Anda langsung ngegas. Ya, langsung ngegas, wah nggak bisa Pak, ini begini. Balik lagi, semua itu tergantung dari kepentingan. Kalau orang yang punya kepentingan pasti akan ngegas. Demikian juga dengan agama. Ups, jangan ke situ ya, bahaya. Bahaya. Ya, jadi menurut saya udahlah, kita netral-netral aja. Pesimis, gak usah terlalu pesimis. Optimis, tidak usah terlalu optimis. Oke? Bagus pertanyaannya Boris Utomo, sorry. Oke, Ivan, ada 2 pertanyaan. Saya ini karena sudah 22 menit, jadi saya terakhir ke Pak Ivan aja ya. Terakhir ini Pak Ivan, nanti setelah ini kita sambung setelahnya Pak Ivan. Oke, kita lihat. Pak Irwan, apakah kelas reality transform masih ada? Jawabannya tidak ada, Pak. Ya. Kelas reality transform sudah terakhir sampai angkatan yang keempat, jadi saya tidak punya rencana untuk memperpanjang ke angkatan yang kelima, karena menurut saya masih banyak hal yang bisa kita efisienkan. Mungkin kita akan buat kelas lain ya yang mungkin jauh lebih efisien, yang lebih bagus daripada kelas reality transform. Ya, jadi jawabannya adalah tidak ada. Sementara kelas saya cuma 1 YouTube membership, that's it Pak, nggak ada lagi. Ya, kelas saya cuma 1 YouTube membership sama kelas finansial, itu pun cenderung private Pak kelas saya. Ya, itu nanti ke depan saya akan coba atur waktu sama coba untuk mengatur materi yang bagus. Nanti mungkin kita akan juga buka kelas-kelas pendek lah supaya bisa lebih bisa sharing-sharing lagi gitu ya. Jadi kelasnya transform ini kelasnya 6 minggu dulu, lama sekali, jadi nggak saat ini nggak ada. Ya, nanti kalau saya buka kelas pasti akan saya kabarin, terutama di dalam grup ini. Kemudian yang kedua, Pak Irwan, apakah program konsultasi ini masih ada? Kita lihat ini ya. Ya, mohon maaf Pak, saya ini tidak ada karena bahkan nomor ini pun juga sudah mati ya. Ini nomor saya di Indonesia dulu. Ya, jadi ini sudah tidak ada Pak. Ini program ini sudah lama sekali saya rasa. Jadi ini sudah tidak ada. Program konsultasi saat ini kita nggak ada. Mungkin saya sebaiknya kalau Pak Ivan misalkan mau konsultasi, saran saya sih mungkin terbaiknya adalah dengan cara ikut kelas premium membership Pak. Ya, karena di dalam kelas premium membership kita ada acara tanya jawab. Setiap hari Sabtu kita meeting, dan itu Bapak bisa tanya jawab langsung, dan mungkin yang jawab bukan cuma saya, teman-teman yang lain pun juga ikut membantu. Ya. Oke, teman-teman, itu aja. Thank you pertanyaannya terakhir Pak Ivan, thank you. Teman-teman semuanya thank you. Nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.